besar tegangan tali pada gambar di bawah ketika sistem bergerak adalah titik. Diketahui sin 53 sama dengan 0,8. Nah, untuk mengerjakan soal dengan dua benda seperti ini, kita perlu meninjau bendanya secara satu persatu. Perhatikan ya, kita pertama akan meninjau benda M1 dulu, benda yang ada di sini. Nah, gaya-gaya apa aja sih yang yang terdapat pada M1 ini? Pertama, kita lihat pertama di sini ada gaya berat ya. Di sini ada gaya berat. Kemudian di sini juga ada tegangan tali sebesar T. Gaya beratnya kita tulis sebagai W1. Sehingga untuk benda M1 kita bisa menulis persamaan hukum Newtonnya, sigma F sama dengan M1. Karena bendanya di sini bergerak, maka kita M1 dikali percepatan. Ini memakai hukum 2 Newton. Akan tetapi yang jadi permasalahan, kita tidak mengetahui arah M1 ini, apakah dia nanti ke atas atau dia nanti ke bawah. Itu tergantung dari siapa yang lebih besar, nanti T nya atau W1 nya. Nanti apakah kita nanti menulis seperti ini, T min W1 untuk sigma F nya, atau W1 min T. Nah, kita nggak tahu. Kita akan skip dulu. Kita akan meninjau benda 2 ya. Kita akan tinjau benda 2. Di benda kedua ini, gaya-gaya yang bekerja antara lain, di sini ada proyeksi dari gaya berat. Nah, di sini proyeksi dari gaya berat yang searah dengan kemiringan. Kemudian ada tegangan tali. Tegangan tali bernilai T. Jadi kita di sini lambangnya T ya, sama seperti ini. Kemudian di sini ada proyeksi dari bidang miring, yaitu W2 dikali sin theta. Sehingga untuk benda 2, benda M2 maksudnya, maka sigma F nya adalah M2 dikali A karena dia bergerak. Lagi-lagi kita memiliki permasalahan, apakah M2 ini menuruni bidang miring atau dia naik ke atas. Nah, untuk mengetahui gerakan sistem secara keseluruhan, kita lihat gaya yang paling ujung. Di sini gaya yang paling ujung adalah W1 dan W2 sin theta. Jadi kalau kita tulis seperti ini, nah, jika W1 lebih besar daripada W2 sin theta, maka yang terjadi adalah benda M1 itu turun ya, karena dia W1 nya lebih besar. Sebaliknya artinya W2 yang lebih besar, maka M1 yang naik. Jadi M1 naik atau M2 nya turun. Nah, jadi kita lihat, kita hitung terlebih dahulu antara W1 dan W2 sin theta. Kita lihat bahwasanya W1 adalah M1 kali G sama dengan 2 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat sama dengan 20 Newton. Adapun W2 sin theta adalah M2G kali sin theta sin 53 sama dengan 1 kg dikali 10 M per S kuadrat dikali 0,8 sama dengan 8 Newton. Nah, di sini terlihat bahwasanya W1 lebih besar daripada W2 sin theta. Maka kita ambil kesimpulan M1 akan turun. Karena M1 akan turun, maka arah percepatannya ya, untuk M1 itu ke bawah, kita gambar seperti ini arah percepatannya. Sedangkan arah percepatan dari sistem yang bidang miring ini ke arah atas seperti ini. Karena kita sudah mengetahui arah percepatannya, kita bisa menuliskan hukum Newton pada masing-masing benda. Benda M1, arah percepatannya W1 positif karena searah dengan percepatan. W1 dikurang T sama dengan
M1 dikali A. W1 sudah dapat tadi 20 Newton dikurang T, M1 adalah 2 kg dikali A. Untuk benda kedua, nilai T searah dengan A, berarti kita tulis T dikurang W2 sin theta sama dengan M2 kali A. T dikurang 8 sama dengan M2 adalah 1 dikali A. Karena soal ini menanyakan pegangan tali, maka kita cukup menghilangkan menghilangkan A nya ya. Kita kombinasi nilai A, untuk misalkan ini kita sebut persamaan 1, ini kita sebut persamaan 2. Nah, kita substitusi persamaan 2 ke persamaan 1, jadinya seperti ini. 20 dikurang T sama dengan 2A. A adalah T dikurang 8. Kita selesaikan, 20 kurang T sama dengan 2T dikurangi 16. Atau dipindah ruas menjadi 36 sama dengan 3T. T sama dengan 12 Newton. Jadi ini adalah jawaban dari soal ini. M 2017, selembar kertas bermasa M berada di atas meja. Di atas kertas diletakkan balok bermasa M. Koefisien gesek, statik, dan kinetik antara kertas dan balok adalah μS1 dan μK1 berturutan. Sedangkan koefisien gesek, statik, dan kinetik antara kertas dan meja adalah μS2 dan μK2 berturutan. Besar gaya minimum yang harus diberikan untuk menarik kertas dari bawah balok tanpa membawa serta balok adalah titik-titik-titik. Sekarang kita gambar dulu situasi dari soal ini ya. Jadi misalkan ini adalah lantainya, kita pakai warna hitam saja. Jadi ini lantai, kemudian kita gambar kertasnya, kita gambar tipis saja dari sini ya. Misalkan ini adalah kertasnya, kemudian di atas ini adalah baloknya. Kemudian kita tulis ini adalah benda baloknya bermasa M dan kertasnya bermasa M. Baik. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah gaya minimum. Berarti kita kasih lambang F di sini, gaya minimum yang diberikan kepada kertas agar M ini tetap pada posisinya, artinya tidak terbawa oleh kertas. Kita beri lambang F. Nah, kalau kita tinjau bahwasanya gaya-gaya yang melawan F ini, perhatikan ya, bahwasanya gaya-gaya yang melawan F ada di antara dua gaya gesek. Pertama, gaya gesek antara benda balok dan kertas. Jadi di sini, di pertemuan antara kertas dan balok. Yang kedua, di pertemuan kertas dan lantai. Oke, di sini. Yang bisa kita tuliskan misalkan yang atas F1, yang bawah F2. Seperti itu. Nah, karena di sini diberikan gaya minimum ya, ada keterangan minimumnya. Berarti sebenarnya ini berlaku hukum Newton pertama, di mana sigma F sama dengan 0. Karena minimum itu berarti percepatannya mendekati 0. Berarti sigma F nya sama dengan 0. Kemudian bisa kita tuliskan F dikurang F1 ditambah, dalam kurung ya, F1 ditambah F2 haruslah sama dengan 0. Baik, sekarang kita akan mencari satu persatu. Untuk F1 terlebih dahulu. Nah, F1 ini merupakan gaya gesek yang dihasilkan dari balok bermasa M tadi ini. Kemudian gaya gesek F1 di sini ya. Dan kertas, tapi karena kertasnya di bawah kita tidak ikut sertakan. Sebagaimana kalian tahu bahwasanya gaya gesek statis itu rumusnya adalah μS dikali gaya normal. μS yang di sini adalah μS1. Sehingga μS1 dikali gaya normalnya adalah M kali G saja. μS1 dikali M kali G adalah F1. Sedangkan F2
F2 ini menderita dua buah beban dari M dan M, sehingga F2 dengan rumus yang sama mu S kali N, tetapi di sini memakai mu S2, sedangkan gaya normalnya adalah kombinasi dari jumlah massa M dan M kecil kali G. Nah, kita bisa memasukkan nilai F1 dan F2 ke dalam persamaan hukum Newton di atas menjadi seperti ini. F, kalau kita putar persamaan ini ya, F sama dengan F1 ditambah F2, atau F sama dengan mu S1 kali M kali J ditambah mu S2 M besar M kecil dikali G. Nah, di sini kita tidak menemukan jawabannya, tetapi kita bisa mengubah bentuknya menjadi, karena di sini M-nya ada yang sama, kita rubah, kita keluarkan M-nya, kemudian kita samakan mu S1 ya. Oh ya, lupa, di sini ada G-nya juga sama, M dan G-nya bisa dikalikan. Kemudian mu S1 ditambah mu S2 ditambah perkalian antara M, mu S2 dan G. M kali G kali mu S2. Nah, ini baru ada. Jadi jawabannya itu kita lihat di sini adalah C. Ini diambil dari soal SBMPTN 2016 ya. Jadi ada sebuah sistem, ya, ada dua buah benda MA dan MB tersusun seperti pada gambar, dihubungkan terhadap katrol, di mana K1 ini katrol bebas dan K2 ini katrol tetap. Pertanyaannya adalah besar percepatan benda MA adalah titik-titik-titik. Jadi ini berapa sih percepatannya? Kita sebut aja A1 boleh ya. Nah, saya telah menyiapkan beberapa gambar potongan supaya mempermudah ya. Di sini saya belah menjadi MA, kemudian katrol 1, katrol 2, dan MB. Sekarang kita tinjau terlebih dahulu, yang paling mudah adalah MB ini. Di MB ini gaya-gaya yang bekerja tentu saja pertama ada gaya berat ya. Di sini W, kita tulis saja W2. Kemudian di sini ada tegangan tali. Kita tulis namanya T2. Nah, di sini diketahui percepatannya ke bawah, bendanya turun. Kita bisa langsung menuliskan hukum Newtonnya untuk benda kedua ini dalam bentuk seperti ini. Sigma F sama dengan MB dikali A. Nah, A-nya adalah A2, bukan A1 ini. Kenapa? Karena adanya katrol bebas dengan katrol tetap ini menjadikan percepatan benda A dan benda B ini berbeda, sehingga benda A itu mengalami A1, sedangkan benda B itu mengalami percepatan sebesar A2. Sekarang kita teruskan sigma F nya, karena W2 yang searah, kita tulis W2 dikurang T sama dengan MB dikali A2. Sekarang W2 bisa kita tentukan nilainya dari 5 kilo dikali, nah di sini tidak diketahuin ya nilai G-nya, coba kita anggap 10 dulu. Jadi 5 dikali 10 langsung saja 50 Newton dikurang T sama dengan 5A2. Oh ya, lupa, di sini T2 ya. Di sini T2. Kita tulis sebagai T2. Nah, pada katrol 2 yang katrol tetap, di sini dia mengalami gaya sebesar T2 dan di sini sebesar T2 juga. Jadi fungsinya katrol tetap di sini hanyalah memindahkan tegangan yang nilainya sama-sama T2. Sekarang kita ke katrol bebas K1. Di katrol K1, tali yang ada di pusat ini menarik sebesar T2. Kemudian pada ujung-ujung atas dan bawahnya ini mengalami gaya sebesar tegangan tali yang namanya T1 dan T1. Jadi atas dan bawah sama-sama kita tulis T1. Nah, dari sini kita bisa menulis persamaan
bahwasanya nilai dari tegangan T2 ini sama dengan 2 kali tegangan T1. T2 sama dengan 2 kalinya T1. Seperti ini adalah persamaan untuk tegangan yang berada di katrol bebas K1. Kemudian sekarang MA. Karena di sini licin ya, licin, jadi tidak ada gaya gesek, berarti dia MA ini hanya mengalami gaya tarik sebesar T1 sesuai dengan yang ada di gambar. Jadi kalau kita runut di gambar, di sini ada T1, di sini T2. Nah, ketemu. Untuk benda MA, persamaan hukum Newton 2 yang berlaku adalah sigma F sama dengan MA dikali A1. Karena di sini hanya T1 saja yang bekerja, kita tulis T1 sama dengan MA adalah 5 kg dikali A1. Nah, di sini kita bisa menemukan hubungan antara, misalkan kita tulis ini persamaan 1, ini kita tulis persamaan 2, ini kita tulis persamaan 3. Kita gabungkan ketiga persamaan ini, bahwasanya di sini ya nilai dari T1 kita substitusi dari persamaan kedua ini. Berarti di sini T1 sama dengan T2 per 2. Jadi sini T2 dibagi 2 sama dengan 5A1. Lalu kita berupaya menghilangkan T2 lagi. Nah, selain daripada itu, di sini kita melihat bahwasanya adanya hubungan antara A1 dan A2. Perhatikan bahwasanya A1 dengan A2, jika A1 di sini ya, perhatikan ya, dia turun sejauh 1 meter. Pada saat yang sama, benda MA ini telah bergeser lebih jauh, yaitu sebanyak 2 meter kemungkinan. Nah, kita anggap seperti itu. Dia lebih jauh bergerak daripada MB karena adanya pengaruh dari katrol bebas ini. Jadi dia 2 kali gerakan. Misalkan dia ini bergerak 2 meter, ini katrol benda B ini baru bergerak 1 meter. Nah, dari jenis pergerakan ini kita bisa menulis bahwasanya A1 itu lebih besar daripada A2, dan besarnya adalah A1 itu sama dengan 2 kali A2. Kenapa? Itu dari hubungan tegangan talinya ini. A1 sama dengan 2 dikali A2. Nah, kita bisa mensubstitusi lagi persamaan yang baru ini ke dalam persamaan 3 menjadi seperti ini. 50 dikurang T2 sama dengan 5 dikali A2. A2 adalah A1 per 2. Jadi A1 per 2 kita tulis di sini. Nah, kemudian kita bisa tuliskan persamaan-persamaannya. Jadi kita di sini A1 sama dengan T2 per 10. Sekarang kita tinggal mencari T2 dari nilai ini. Di sini kita bisa tulis T2 sama dengan 50 dikurangi 5A1 per 2, sehingga A1 sama dengan nilai dari T2 dibagi 10. T2 diambil dari ini, 50 dikurangi 5 A1 per 2 per 10. Kemudian kita coba sederhanakan, 5 dikurangi 5A1 per 20. Semua unsur kita kalikan 20. 20A1 sama dengan 100 dikurangi 5A1. Kita pindah ruas, 25A1 sama dengan 100, A1 sama dengan 4 meter
meter per sekon kuadrat. Kita sudah menemukan jawabannya, yaitu 4 meter per sekon kuadrat. Dan M2 saling terhubung oleh tali dengan panjang L2 0,5 meter dan L1 1 meter. Sistem bergerak melingkar beraturan pada manajemen datar yang licin dengan kecepatan 100 radian per sekon, kecepatan sudut ya. Jika semua tali ringan dan tidak elastis, besar gaya tegangan pada tali L1 adalah titik-titik. Nah, saya telah menggambar sistem benda M1 dan M2 tampak samping ya, seperti ini. Kita bisa menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing benda. Jadi misalkan di M2 mendapat gaya tegangan tali sebesar T2. Adapun benda M1 dia mendapat gaya tegangan tali antara lain T2 yang mengarah ke kanan, kemudian ada mendapat gaya tegangan tali T1 yang berarah ke kiri. Nah, setelah selesai menggambar arah-arah gaya, kita bisa menuliskan persamaan hukum Newton pada masing-masing benda. Jadi misalkan untuk benda M1 kita bisa menuliskan persamaan hukum Newton kedua ya. Jadi sigma F sama dengan M dikali AS. Kenapa AS? AS adalah percepatan sentripetal. Jadi karena benda ini bergerak melingkar, dia mengalami percepatan sentripetal. Nah, arah percepatan sentripetal itu selalu mengarah ke pusat lingkaran. A sentripetal mengarah ke pusat lingkaran, di mana besar dari percepatan sentripetal itu rumusnya adalah V kuadrat dibagi R atau omega kuadrat dikali R. Nah, kemungkinan kita memakai yang kedua. Sekarang kita tinjau kembali benda M1. Sigma F sama dengan M kali AS. Benda M1 ini mendapatkan gaya T1 dan T2. Kita lihat bahwasanya pusat lingkaran ada di sebelah kiri. Berarti percepatan sentripetalnya itu mengarah ke kiri. Berarti T1 ini yang ditulis terlebih dahulu ya. Berarti T1 dikurang T2 sama dengan M. M-nya adalah M1. M1 dikali percepatan sentripetal, kita memakai omega kuadrat dikali R. T1 dikurang T2 sama dengan M1 adalah 1 kg. Omeganya adalah 100 radian per sekon kuadrat ya, dikali R. R-nya adalah jarak dari pusat lingkaran ke benda M1, yaitu 1 meter. Sehingga kita bisa tuliskan T1 dikurang T2 adalah 100 pangkat 2. Sekarang kita tinjau benda M2. Nah, benda M2 ini hanya mendapatkan gaya tegangan tali T2 yang arahnya ke pusat lingkaran ya, atau ke kiri. Kita bisa tuliskan sigma F sama dengan M dikali AS. Gayanya hanyalah tegangan tali T2, M-nya adalah M2, percepatan sentripetalnya omega kuadrat dikali R. T2 sama dengan M2 besarnya itu 2 kg, omeganya 100, kita pangkatkan 2, R-nya adalah jarak dari pusat lingkaran hingga ke benda M2 ini, yang nilainya berarti 1 ditambah 1,5. 1 ditambah 0,5 berarti 1,5. Sehingga kita kalikan 3 dikali 100 pangkat 2 Newton. Nah, kita telah menemukan T2, kemudian kita substitusi ke persamaan pertama untuk mencari T1. T1 sama dengan 100 pangkat 2 ditambah T2. T2 adalah 3 kali 100 pangkat 2 sama dengan 4 kali 100 pangkat 2 sama dengan 4 kali 10 pangkat 4 Newton. Nah, ini yang ditanyakan di soal. Jadi jawabannya adalah D. Sebuah balok bermassa 3 kg meluncur pada bidang datar XY yang licin.
Dua gaya konstan F1 5 Newton dan F2 6 Newton bekerja pada balok tersebut. Gaya F1 sejajar dengan sumbu X dan gaya F2 membentuk sudut θ terhadap F1. Jika grafik kecepatan balok pada arah X seperti terlihat pada gambar, besar sudut θ adalah titik-titik. Nah, kita akan mencoba menggambar situasi dari benda tersebut. Jadi misalkan di sini ada benda, kemudian benda ini ditarik dengan dua buah gaya. Gaya pertama sejajar sumbu X, yang F1 ini. Oke, sejajar sumbu X, arahnya seperti ini ya. Ini kita tandai sebesar F1. Kemudian ada lagi F2 yang membentuk sudut θ terhadap F1. Berarti dia ada gaya kedua, misalkan di sini. Nah, di sini ada F2. Kemudian ini tadi adalah F1. F2 membentuk sudut θ terhadap F1. Pertanyaannya adalah berapa sudutnya ini? Ini yang ditanyakan di soal. Sekarang kita bisa menentukan persamaan hukum Newton karena ini ada dua sumbu ya. Di sini sumbu Y dan ini sumbu X. Nah, tapi kita cukup meninjau sumbu X saja. Jadi pada sumbu X berlaku persamaan sebagai berikut. Sigma F pada sumbu X sama dengan massa dikali percepatan pada sumbu X. Kita harus meninjau bahwasanya di sini terdapat dua buah gaya. F1 sudah searah dengan sumbu X dan percepatannya ini AX ya. Berarti kita bisa tuliskan F1 ditambah F2 kita harus proyeksikan ke dalam sumbu X. Berarti bentuk proyeksinya adalah F2, karena ini sisi sampingnya, berarti F2 dikali cos θ sama dengan M dikali AX. Nah, kita bisa masukkan nilainya masing-masing, yaitu F1 5 Newton ditambah F2 6 Newton dikali cos θ M 3 kilo dikali AX. Nah, di sini kita mencoba mencari θ-nya, namun kita belum menemukan percepatan dalam sumbu X. Kita bisa mencari percepatan dalam sumbu X ini dengan bantuan grafiknya. Kita lihat grafiknya di sini. Ingat bahwasanya percepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Berarti perubahan kecepatan di sini adalah, nah di sini perubahan kecepatan jika kita mengambil dari titik ini ke sini, maka ini disebut dengan delta V. Adapun perubahan waktu, berarti kita mengambilnya dari sini. Nah, ini waktunya. Sehingga kalau kita lihat delta V-nya ini dari 0 ke 4 ya, berarti perubahannya adalah 4. Sedangkan perubahan waktunya itu dari 1,5 ke 3. Berarti T-nya ini 1,5. Kemudian kita bisa tuliskan berarti A-nya adalah, ingat ini karena ini Vx, berarti ini sudah menjadi AX. AX sama dengan 4 dibagi 1,5. Sekarang kita masukkan nilainya ini menjadi sebagai berikut. 5 ditambah 6 cos θ sama dengan 3 dikali 4 per 1,5. Kita sederhanakan jadi 2 ya. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 8. 6 cos θ sama dengan 8 dikurang 5 adalah 3. Cos θ sama dengan 3 per 6 atau 1 per 2. Nah, θ-nya yang menghasilkan nilai 1 per 2 adalah 60 derajat.